Halo teman-teman, selamat datang di channel TV Story Animasi, yang akan menceritakan kisah novel penuh dengan drama, fantasi dan action, serta dilengkapi animasi supaya kalian enak nonton dan sambil dengar ceritanya. Nah, untuk episode pertama ini akan membahas seorang dokter bernama Ye Kyu yang baru magang di rumah sakit bersama pacarnya. Namun akhirnya, pacar yang ia sayangi lebih dari 2 tahun telah mengkhianati cintanya. Nah, penasaran cerita selanjutnya? Ini dia kisah dokter jenius Ye Kyu dari TV Story Animasi. Kisah ini berawal ketika dokter Ye Kyu hendak mampir ke kos pacarnya. Ye Kyu membuka pintu dan mendengar suara pria dan wanita datang dari kamar mandi. "Aku tertekan akhir-akhir ini," suara cewek berkata, "melihat kamu sedang terburu-buru, kamu harus melakukannya sebelum dibersihkan." Dasar cowok bajingan, terkejut. Wajah Ye Kyu pucat, seperti disambar 5 guntur, karena kalimat terakhir diucapkan oleh Zhang Lili. Zhang Lili adalah pacar Ye Kyu. Mereka adalah teman sekelas di sekolah kedokteran. Mereka telah bersama selama 2 tahun. Setelah lulus, mereka juga melamar untuk bekerja sebagai dokter di rumah sakit Jiangsu. Mereka masih dalam masa percobaan dan belum menjadi reguler. Ye Kyu tidak pernah menyangka Zhang Lili akan mengkhianatinya. Mendengar desahan yang datang dari kamar mandi, Ye Kyu menjadi sangat marah, mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju kamar mandi. Dia ingin melihat siapa pria di dalamnya. Namun, ketika dia sampai di pintu kamar mandi, Ye Kyu berhenti lagi, berpikir dalam hati bagaimana jika dengan melihat pria itu. Bisakah fakta diubah? Jarak sebuah pintu membuat Ye Kyu merasa bahwa saat ini dia dan Zhang Lili seolah dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Ye Kyu berkata dalam hati, "Lupakan saja. Setelah semua, jatuh cinta satu sama lain, dan meninggalkan beberapa yang layak terakhir untuk satu sama lain." Ye Kyu menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kamar mandi. Suara Zhang Lili berkata, "Cepat, Ye Kyu akan pulang kerja. Jika dia melihatnya, itu akan berakhir." Suara pria berkata, "Tepat sekali. Saya sangat menantikannya. Saya telah bersama pacarnya sekarang dan Ye Kyu berpacaran denganmu selama 2 tahun. Tetapi saya telah menidurinya terlebih dahulu. Saya tidak tahu, seperti apa ekspresinya ketika dia melihatnya." Ye Kyu mengerutkan kening, suara pria di dalam terdengar familiar. Zhang Lili berkata, "Kamu sangat buruk, ngomong-ngomong. Sudahkah kamu memberitahu ayahmu tentang koreksiku?" Suara pria berkata, "Jangan khawatir, ayah saya adalah wakil dekan. Bukan hanya sepatah kata darinya bahwa Anda ingin menjadi karyawan tetap. Itu dia." Ye Kyu langsung mengkonfirmasi identitas pria di kamar mandi adalah Guo Shaochong. Guo Shaochong adalah seorang ahli bedah di rumah sakit Jiangsu. Ia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi karena ayahnya adalah wakil presiden rumah sakit Jiangsu. Sejak hari pertama operasi, Ye Kyu mendengar banyak gosip tentang Guo Shaochong, seperti memaksa pacarnya untuk hamil, berhubungan dengan wanita yang sudah menikah, mengintimidasi perawat cantik di rumah sakit. Singkatnya, Guo Shaochong adalah bajingan. Untuk menjadi lebih baik, Lili benar-benar bertemu dengan Guo Shaochong. Apakah itu sepadan? Hati Ye Kyu meneteskan darah. Di dalam kamar mandi, Zhang Lili bertanya lagi, apakah Ye Kyu akan mendapatkan regularisasi? Guo Shaochong berkata, "Regularisasi? Jangan pikirkan itu." Guo Shaochong berkata lagi, "Saya bertanya kepada ayah saya, di antara kelompok dokter percobaan Anda, hanya satu yang memiliki kuota regularisasi, dan yang lainnya harus menunggu tahun depan." Zhang Lili bertanya, tes aplikasi Ye Kyu adalah skor penuh, dan kinerja selama masa percobaan juga sangat baik. Yang paling penting adalah bahwa Direktur Bai masih sangat menghargainya. Seru Guo Shaochong berkata, "Direktur Bai menghargai Ye Kyu kentut mambu, dan keputusan akhir ada di tangan ayah saya." Guo Shaochong berkata lagi, "Tetapi saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa Direktur Bai telah memintanya dan ingin memberi Ye Kyu tempat yang tepat, jadi aku tidak mengerti. Mengapa Direktur Bai begitu baik pada Ye Kyu? Apakah punya perasaan kepada Ye Kyu?" Zhang Lili berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Direktur Bai sangat cantik, bagaimana bisa menyukai Ye Kyu? Konon, Direktur Bai memiliki wajah dingin setiap hari. Pada pandangan pertama, dia memiliki kepribadian yang dingin. Lalu kamu bertanya pada ayahmu, siapa yang akan diberikan kuota reguler kali ini?" Guo Shaochong mendengus dingin dan berkata, "Apakah ini masih perlu ditanyakan?
sayang sekali Ye Qiu tidak hanya tidak bisa mendapatkan kuota, tapi dia juga akan memakan tai kambing bulat-bulat. Benar-benar menyedihkan, Zhang Lili bertanya, kenapa? Apakah kamu bersimpati padanya? Guo Sachong berkata, simpati untuk kentut berot sama tainya. Guo Shaochong tersenyum, aku hanya sedikit menyesal dia tidak melihatmu di bawahku. Anak itu sangat bodoh untuk mengatakan bahwa dia berpacaran denganmu selama 2 tahun dan tidak pernah mau tidur bersama. Benar-benar iman yang kuat bagaikan Pak Imam, kata Zhang Lili dengan jijik. Omong kosong apa kau ini? Ye Qiu adalah spesies liar. Aku merasa kasihan padanya. Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu di luar pintu terengah-engah, wajahnya memerah, dan matanya hampir terbakar. Spesies liar, meskipun dua kata ini jelek, Zhang Lili benar. Ye Qiu memang spesies liar. Justru karena dia adalah spesies liar maka ibunya diusir dari keluarganya. Kejadian ini adalah rahasia tersulit Ye Qiu. Dia hanya berkata kepada Zhang Lili. Guo Sachong berkata, Ye Qiu adalah spesies liar. Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku dengan cepat. Guo Shaochong sangat tertarik dengan gosip semacam ini. Zhang Lili berkata, sampai hari ini, Ye Qiu tidak tahu siapa ayah kandungnya. Guo Sachong berkata, bangke sialan, bahkan jika ibunya kawin dengan seekor anjing, ibunya pasti tahu nama anjing itu. Hahaha, Guo Sachong tertawa, dahi Ye Qiu terangkat dengan urat biru, ibunya adalah skala negatifnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan ibunya dipermalukan. Dalam kemarahan, dia menendang pintu hingga terbuka. Duar suara pintu kamar mandi tiba-tiba ditendang terbuka, dan tiba-tiba ada lompatan ke dalam. Ah Yamete Kudasai, Zhang Lili berteriak keras, dan dengan cepat menarik handuk ke sekeliling. Guo Shaochong juga terkejut, dan buru-buru bangkit dari bak mandi. Ketika dia melihat Ye Qiu muncul di pintu, kegugupannya tersapu dan dia tertawa lalu berkata, Lili, menurutmu siapa yang ada di sini? Zhang Lili melihat ke pintu dan tercengang berkata, Ye Qiu, kapan kamu kembali? Ye Qiu berkata, aku sudah kembali, maafkan aku mengganggu perbuatan enak-enakmu. Wajah Ye Qiu muram, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya. Zhang Lili berkata, Ye Qiu, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, aku hanya main kuda-kudaan kok, gak lebih dari itu. Ye Qiu dengan marah berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah Anda masih ingin memberitahu saya bahwa semua yang saya lihat adalah palsu? Zhang Lili, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi orang seperti ini. Pertanyaan Ye Qiu membuat Zhang Lili marah. Zhang Lili terlalu malas untuk menjelaskan, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya benar-benar buta pada awal. Jika tidak, bagaimana saya akan memandang Anda sebagai orang yang tidak berguna, jelek dan miskin? Aku sudah bersamamu selama 2 tahun, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Kamu hanya memberiku gelang yang rusak, dan kamu mengatakan itu adalah pusaka keluarga. Dasar barang murahan. Zhang Lili mengambil gelang giok putih dari tangannya dan melemparkannya ke tangan Ye Qiu, dan berkata, mulai sekarang, saya akan berjalan di jalan saya sendiri dan jangan ganggu saya, dan Anda berjalan di jembatan rusak dan masuk jurang terus mati sono. Ye Qiu menatap Zhang Lili dengan linglung, hatinya terasa dingin. Bagaimana bisa wanita tercintanya menjadi seperti ini? Guo Shaochong meraih pinggang Zhang Lili dan berkata kepada Ye Qiu sambil tersenyum, apakah kamu ingin menonton siaran langsung? Aku bisa menunjukkan padamu tubuh telanjang putih Lili seperti batu tawas. Ye Qiu emosi dan berkata, lihat matamu saya culek. Bang boom, Guo Shaochong sangat marah. Ye Qiu memukul wajah Guo Shaochong dengan satu pukulan. Lalu Guo Shaochong mimisan dari pukulan ini, dan berkata, tahi kambing koecok, berani memukulku, aku akan membunuhmu. Bang bang bang, boom. Guo Shaochong tingginya 1,9 meter, lebih tinggi dari Ye Qiu. Dia biasanya suka berolahraga, dia sangat kekar, dan Ye Qiu bukan lawannya sama sekali. Segera, Ye Qiu terlempar ke tanah. Guo Shaochong berkata, spesies liar yang berani mengalahkanku benar-benar lelah hidup. Tinju Guo Shaochong jatuh ke tubuh Ye Qiu seperti rintik hujan. Setelah beberapa saat, Guo Shaochong lelah dari pemukulan, dan membanting tangan kanan Ye Qiu dengan kakinya. Bunyi suara klik, 2 jari patah. Kimochi. Ye Qiu berteriak kesakitan dan pingsan. Guo Shaochong menyindir, sial,